mudah-mudahan hadirnya kita di sini insyaallah menjadi saksi kelak yaumul qiyamah bahwa kita adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mudah-mudahan kita berharap mendapatkan syafaat kelak di yaumul qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah malam kali ini Fakir ingin menyampaikan satu topik yang tadi sudah disampaikan pada DKM, yakni bagaimana kita meneladani kepemimpinan Nabi kita Nabi Muhammad. Malam ini kita ngaji naik level sedikit. Naik apa? Naik level. Kalau biasanya Maulidun Nabi ya bicara tentang bagaimana kelahiran Rasulullah ya atau seputar tentang itu, sekarang kita agak naik level sedikit. Kita bicara tentang bagaimana kepemimpinan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agar apa? Agar bisa dicontoh oleh siapa? Oleh kita semua, wabil khusus oleh generasi muda. Jadi kalau bicara kepemimpinan, ini bukan hanya untuk RT, RW, Kades, Camat, Bupati, Lurah, Gubernur, Presiden, bukan. Kenapa? Karena setiap kita adalah pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyati. Bahkan yang tidak kalah penting adalah anak-anak muda, karena anak muda lah yang akan menggantikan estafeta kepemimpinan. Baik, sekalian rahmatullah Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ingin sampaikan di awal bahwa sebagaimana syair yang masyhur sekali, Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah manusia, tetapi bukan sebagaimana manusia biasa. Muhammadun basyarun la kal bashar. Nabi Muhammad SAW itu adalah basyar, seorang manusia tetapi tidak sebagaimana manusia biasa. Bal huwa kal yaquti bainal hajar. Tetapi Rasulullah SAW merupakan apa? Seperti halnya permata di antara batu-batuan kali. Permata itu batu, ya. Batu kali itu batu. Sama-sama apa? Tapi samakah antara batu permata dengan batu kali? Sama tidak, Bu? Sama tidak, Pak? Walaupun sama-sama batu. Kita manusia, Rasulullah SAW manusia. Tapi samakah kita dengan Rasulullah SAW? Sama tidak? Beda. Sama halnya seperti tadi perumpamaan batu permata dibandingkan dengan batu-batuan kali. Kita ini hanya seperti batu-batuan kali. Tetapi Rasulullah SAW itu seperti halnya batu permata yang sangat tinggi nilainya. Sangat tinggi nilainya. Hanya beberapa gram saja itu bisa berbanding dengan mungkin puluhan kubik atau ratusan kubik batu biasa. Atau ribuan kubik batu biasa. Baik, contoh sederhana dari fisiknya misalnya. Kita manusia biasa itu berkeringat. Rasulullah berkeringat atau tidak? Berkeringat atau tidak? Berkeringat. Tapi samakah keringatnya kita dengan keringatnya Rasulullah? Sama tidak? Beda. Keringatnya Rasulullah SAW bau minyak kasturi. Masya Allah, keringatnya keringat orang, ketaknya orang sih. Makasih. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam punya air liur karena manusia, sama kita juga punya air liur, tetapi air liurnya Rasulullah SAW beda dengan air liurnya kita. Air liurnya Rasulullah SAW bisa menjadi syifa, bisa menjadi obat. Air liurnya kita mabuk. Itu baru fisiknya. Belum bagaimana akhlaknya, adabnya Rasul sallallahu alaihi wasallam digambarkan khuluquhul Quran. Bahkan manusia satu-satunya yang layak dijadikan sebagai suri teladan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana fi Rasulillahi uswatun.
dibacakan dengan sangat indah oleh qari tadi, masya Allah. Sekarang rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kita bicara bahwa sebagai seorang pemimpin, apa yang dilakukan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebenarnya bisa dicontoh buat kita. Memang ada sisi dari Nabi yang merupakan bagian dari mukjizat, itu udah nggak bisa kita gugat karena tetapi ada sisi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang itu bukan mukjizat dan layak untuk dicontoh serta harus kita contoh. Nanti kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyiapkan Rasulullah hingga beliau kelak akan menjadi seorang pemimpin besar. Ini bisa dicontoh nih, orang Sukabumi ini. Ini berapa hikmah yang bisa kita dapatkan? Yang pertama misalnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir sudah dalam keadaan tidak punya bapak. Maka jangan berkecil hati anak-anak yatim itu, masya Allah. Jangan berkecil apa? Jangan berkecil hati. Karena anak yatim itu potensi jadi pemimpin besar masa depan. Kenapa? Rasul kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu lahir dalam keadaan apa ya? Yatim. Ini ternyata hikmah orang yang lahir dalam keadaan yatim itu, masya Allah. Beda dengan anak yang lahir ada bapak, ibu penuh dengan berbagai macam kebutuhan yang terpenuhi, itu beda. Terus anak-anak sekarang itu anak-anak yang manja, ya beda itu beda. Anak yang lahir dengan berbagai macam kecukupan dengan anak yang lahir serba keprihatinan, itu beda. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyiapkan Rasulullah SAW lahir tidak dalam keadaan punya bapak, dalam keadaan yatim. Ini punya maksud tertentu. Apa maksudnya? Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, mengkondisikan Rasulullah SAW lahir itu dalam keadaan yatim. Apa maksud? Yang pertama, agar Rasulullah SAW, agar Nabi kita Muhammad SAW hanya bergantung langsung kepada siapa? Allah Subhanahu. Dan agar merasakan betul tuh bagaimana dukanya, suka dukanya lahir sebagai yatim yang tidak punya pelindung dan tidak punya orang yang memanjakannya. Ini sebenarnya bukan hanya sekedar yatim, tapi anak-anak atau siapapun yang lahir dalam kondisi prihatin. Maka dia berpotensi menjadi apa? Pemimpin. Kenapa? Karena sudah terbiasa dia bergantung kepada siapa? Allah. Dan terbiasa dia hidup prihatin. Tes. Kita pasang T. Tes. Alhamdulillah. Baik, ya, teruskan. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala punya maksud ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam lahir dalam keadaan yatim. Yang pertama maksudnya apa? Supaya betul-betul merasakan bagaimana hidup perihnya, hidup tanpa ada orang tua dan harus bergantung hanya kepada Allah. Calon pemimpin besar masa depan ya biasanya hidupnya apa? Ya hidupnya prihatin, tidak hidup penuh dengan kecukupan. Karena dia nanti akan merasakan bagaimana susahnya, merasakan penderitaan rakyat itu dari situ. Bagaimana seorang pemimpin yang bisa merasakan hidup getirnya rakyat biasa kalau ceplok lahir udah kaya raya? Betul tidak? Lahir sudah dengan berbagai macam fasilitas, dikatakan saya merasakan kemudian masyarakat omong kosong. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Karena itu, ini yang pertama, ya, bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam lahir sebagai seorang yatim, ini tentu ada maksud dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyiapkan kelak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi pemimpin besar di masa depan. Berikutnya rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kota Mekah sejak ribuan tahun yang lalu itu menjadi kota metropolis. Kota metropolis. Kota metropolis itu kota yang banyak didatangi orang dari berbagai macam negara sejak ribuan tahun lalu. Kenapa? Sejak Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Nabiullah Ibrahim untuk menyerukan orang datang ke Mekah, ke Baitullah, menunaikan ibadah haji. Wa adzim fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Sejak itu anak keturunan Nabiullah Ibrahim alaihissalam datang dari mana? Kemana? Ke Mekah dan daerah-daerah haji, Arafah, Muzdalifah, Mina, dan daerah-daerah sekitarnya. Nah, tentu daerah yang metropolis, kota metropolis seperti Mekah ini ada dampaknya, dampak sosialnya. Apa dampak sosialnya? Dampak sosialnya apa? Bahasa menjadi tidak murni lagi. Karena datang orang-orang dari mana-mana. Sampai sekarang tuh Mekah itu bahasa Arabnya itu nggak fusha. Tidak fusha itu, nggak murni bahasa. Kenapa? Karena banyak orang datang dari mana-mana sehingga bahasa Arabnya itu menjadi campuran, menjadi bahasa amiyah, menjadi bahasa pasaran. Menjadi bahasa pasaran. Ya. Sampai sekarang. Itu satu. Yang kedua, dampaknya Mekah sebagai kota metropolis itu adalah apa? Banyaknya berbagai macam penyakit. Orang datang dari Afrika, orang datang dari Syam, orang datang dari Yaman, orang datang dari mana-mana. Kadang-kadang bukan cuma datang bawa badan, tapi juga bawa penyakit. Inilah rahasianya. Kenapa orang-orang Mekah ketika anak-anak mereka lahir, itu tidak diasuh, dibesarkan di kota Mekah. Tapi dibawa ke luar kota Mekah. Kemana? Kampung-kampung, pelosok-pelosok. Sekarang dari kota Bandung misalnya disimpan di mana? Di Ciwidey, di Sukabumi Selatan, Garut Selatan, kira-kira begitu. Yang bahasanya masih fusha, bahasanya masih murni. Bukan cuma bahasanya, biasa kalau orang hidup di kampung itu apa? Sehat. Ya, naik gunung, turun gunung, ngambil air, ini, itu, dan seterusnya. Sehat. Beda dengan anak-anak kota. Nah, maka kebiasaan orang-orang Mekah termasuk Rasulullah SAW ketika lahir mereka setelah disusui beberapa saat oleh orang tuanya, lalu kemudian apa? Dibawa ke kampung-kampung. Kontrak minimal 2 tahun dibesarkan di luar kota Mekah, lalu setelah itu balik lagi ke rumah orang tuanya. Maksudnya apa? Maksud dan tujuannya agar mereka lahir dan tumbuh menjadi anak-anak yang sehat, yang kuat, dan anak-anak yang bahasa Arabnya fusha. Itu juga menjadi salah satu cara Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyiapkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi pemimpin masa depan. Karena seorang pemimpin itu harus kuat, pemimpin itu harus sehat, pemimpin itu harus mandiri. Dan tentu karena di situ bahasa Arab, Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang menyiapkan Rasulullah SAW agar Rasulullah memiliki bahasa Arab yang murni, bahasa Arab yang fusha. Berikutnya Pak, yang ketiga. Setelah Rasulullah SAW kembali ke rumah orang tuanya, sekitar usia 5 tahun, 6 tahun, lalu berikutnya tidak lama setelah itu ibundanya wafat setelah ziarah ke Madinah. Diasuhlah Rasulullah oleh siapa? Pamannya
Di situ Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam belajar menggembala domba, menggembala kambing. Ini juga Masya Allah nih. Makanya orang-orang Sukabumi, orang-orang kampung yang kebiasaannya dulu kita sering menggembala kambing itu ternyata adalah hasil. Karena semua Nabi dan Rasul itu penggembala domba, jangan salah. Penggembala domba itu bukan profesi hina. Kalau sekarang, alam domba. Kira-kira keren atau tidak sekarang? Keren atau tidak menggembala domba? Enggak keren. Padahal Nabi dan Rasul semuanya adalah penggembala domba. Ada rahasia yang hebat dari anak-anak yang lahir kecilnya menggembala domba. Dalam hadis riwayat Bukhari disebutkan, "Ma ba'atsallahu nabiyyan illa ra'il ghanam." Faqala ashabu wa anta faqala, "Na'am, kuntu ar'aha ala qararit li ahli Makkah." Kata Nabi, tidak ada nabi kecuali pernah mengembala kambing. Para sahabat bertanya, apakah engkau termasuk ya Rasulullah? Nah, betul. Saya telah mengembala dengan imbalan beberapa qirat, beberapa uang dinar dari penduduk Makkah. Masya Allah. Jadi ini termasuk sebenarnya bukan hanya nanti menggembala domba, khusus menggembala domba, tapi ini juga pelajaran Pak buat kita dan orang tua. Anak-anak kita sekarang itu lebih banyak bermain dengan hewan peliharaan atau dengan handphone, kira-kira Pak. Kumaha jadi pemimpin. Dulu kita nih orang-orang kampung dulu besarnya apa? Dengan domba, dengan sapi, dengan kerbau itu ya. Maka tumbuh mereka jadi pemimpin hebat tuh. Ketika ada krisis tadi seperti gambarkan, dia dengan mudah untuk apa? Untuk mengatasi berbagai macam krisis itu. Termasuk masalah rumah tangga. Kenapa? Mereka sudah terbiasa beresin masalah. Kalau sekarang anak-anak bagaimana biasa beresin masalah tiap hari mainnya sama handphone. Halo? Betul tidak? Ya, Masya Allah. Tidak ada hikmah yang luar biasa. Maka saat saya nggak punya domba, apapun nanti, Bapak Ibu sekalian punya peliharaan, kasih tuh anak yang jauh melihara, kambing kah, ayam kah, kucing kah, nggak masalah. Supaya apa? Supaya ada punya rasa tangguh. Ini ada hikmah yang luar biasa. Hewan peliharaan mobil khusus itu domba itu ada kebarokahan. Ittakhidhi ghanaman fa inna fiha barakah. Peliharalah domba atau kambing karena kambing itu penuh barokah. Apa rahasianya para nabi itu mengembala kambing? Di sini kira-kira banyak yang mau investasi kambing. Satu, ini anak kecil yang terbiasa melihara domba, karena dulu itu biasanya orang-orang Mekah kalau melihara domba itu bukan 1, 2, 3 ekor kambing, tapi 100, 200 ekor satu orang. 100 tadi. Maka dia ditempa anak yang terbiasa memelihara domba. Satu, dia ditempa kepemimpinan, ditempa apa? Kepemimpinan atau leadership. Dia tumbuh menjadi anak yang punya kepemimpinan hebat. Berawal dari memimpin domba. Kenapa? Karena dari memelihara domba akan muncul rasa tanggung jawab. Dia harus memastikan hewan yang digembalakan pergi dalam keadaan lapar, pulang dalam keadaan itu pemimpin dua. Betul begitu? Pemimpin itu apa? Pemimpin itu tugasnya bagaimana rakyat yang dipimpinnya yang awalnya lapar jadi kan, yang awalnya miskin jadi kan tercukupi kebutuhannya. Itu pemimpin, Pak. Orang yang melihara domba itu akan memastikan, Pak. Dia akan memastikan semua hewan digembalakan tanpa kecuali. Pergi dalam keadaan perut kosong, pulang dalam keadaan perut apa? Ya, pemimpin itu, Pak.
Dan dia nggak pilih-pilih. Yang kenyang domba warna hitam, yang putih keren, lapar oke. Nah, begitu. Semua domba. Dia harus pastikan hewan yang digembalakan pergi dalam keadaan lapar, pulang dalam keadaan kenyang. Pergi dalam keadaan perut kosong, pulang dalam keadaan perut terisi makan. Yang ketiga, di belajar pemimpin itu kenapa? Karena belajar mengelola domba, mengasuh domba, ya, memelihara domba artinya mengasah manajemen. Kok bisa Ustaz? Mengasah manajemen? Iya. Karena orang mengembala domba saat itu ratusan ekor, dia harus memilih tuh hari ini mengembalakan domba di mana? Karena rumput terbatas. Terus diganti urat. Hari ini di tempat A beberapa hari, habis rumputnya pindah ke tempat yang lain, habis rumputnya pindah terus. Ini artinya anak itu diajar manajemen. Bagaimana caranya agar dombanya bisa makan dengan sumber daya rumput yang sangat terbatas. Bandingkan rumput di kita dengan rumput di atas, beda sekali. Yang berikutnya, yang keempat, hikmah dari mengembala domba itu menempa kesabaran. Betul begitu? Bayangkan ngasuh domba atau kemudian ngangon domba, pergi pagi pulang sore, itu panasnya luar biasa. Kalau musim panas, musim dingin, dinginnya luar biasa. Ada yang domba terlepas dari barisan, dia harus kejar dan seterusnya. Nah, itu pemimpin tuh, maka melatih tuh para pengembala domba itu ngelatih apa? Kesabaran. Karena ngurus rakyat juga butuh sabar. Tanya sama Pak Kades selalu camat, ya. Kalau jadi pemimpin kurang-kurang yang sabar, jadi pemimpin. Tak usah yang jadi pemimpin. Yang kelima, hikmah mengembala domba akan menumbuhkan sifat penyayang dan penyantun. Moal bengis ke rakyat, moal kenapa? Sama domba ada sayang, apalagi sama rakyat. Mestinya begitu. Tidak ada domba yang dihukum karena pergi dari barisan. Enggak. Pemimpin nyaah ke rakyat. Bagaimana kemudian orang-orang yang cerminannya dia sayang dengan binatang, sayang dengan hewan ternak, maka dia akan sayang terhadap rakyat. Maka dipastikan pemimpin yang bengis adalah pemimpin yang tidak pernah berinteraksi dengan rakyat atau tidak pernah tumbuh dari rakyat. Betul begitu? Ya. Ya. Ini Rasul SAW disediakan Allah Subhanahu wa taala belajar dia mengembala domba agar apa? Agar tumbuh sifat penyayang, penyantun. Sama domba saja disayang, disantuni, apalagi dengan sesama manusia. Dan yang keenam, pengembala domba punya hikmah menjadi pribadi pengayom dan pelindung. Ketika ada serigala mau makan tuh hewan gembalaannya, maka pengembala domba adalah orang yang pertama menghalau serigala itu. Walaupun boleh jadi si pengembala yang terkena gigitan serigala terlebih dahulu ketimbang siapa? Hewan gembala. Pemimpin itu begitu, Pak. Terhadap rakyat, dialah yang maju ke depan ketika ada ancaman terhadap rakyat, bukan mengorbankan rakyat. Dia serigala ya, gue udah hiji domba. Nanti kurang salamat, kita malah pemimpin. Wah, ayam macamnya, bikin hiji domba, bikin rakyatnya ini siri hakan. Itulah yang pemimpin. Pemimpin itu ketika ada serigala datang, maka dia yang menghalau. Oleh risiko gigitan terhadap serigala dia akan hadapi. Itu pemimpin, Pak. Berdiri di depan untuk menghalau berbagai macam hal yang akan mengancam rakyatnya, bukan orang yang mengorbankan rakyatnya. Betul? Itu pemimpin, Pak.
Dia hadir di depan untuk melindungi rakyat, bukan ngorbanin rakyat. Ini orang yang kalau nggak pengembala domba, mana paham yang begitu. Mata, udah kain hayu, kurang ngembala domba. Beliin domba, Pak. Saya kandangnya beliin domba. Supaya dia belajar tanggung jawab. Jadi dia masuk kene tanah kosong. Ya kene di belakang rumah berkandang. Sok. Ester domba, sinah pelihara domba. Supaya anak-anak kita muncul tanggung jawab. Kasih sayangnya terhadap orang lain. Karena pertama dia kasih sayang, punya tanggung jawab terhadap hewan yang diurus digembalakan. Jadi ada rahasia besar kenapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan seluruh nabi itu penggembala domba. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya Rasul SAW juga sejak kecil umur 12 tahunan sudah diajak melanglang buana melintasi bangsa dan negara di dunia. Nabi Muhammad SAW usia 12 tahun diajak pamannya untuk dagang ke Syam. Syam itu mana? Syam itu Palestina. Jordania, Libanon, Suriah. Sekarang 4 negara pecah. Itu jaraknya antara Madinah, Mekah saat itu, ya, dengan Syam itu lebih dari 1.200-1.300 km. Dan kendaraan saat itu tidak ada kendaraan yang lain kecuali unta ataupun kuda. Jarak jauh pasti unta. Jadi anak 12 tahun itu tidak hanya tinggal di Mekah, cek di Selahurama, Purung Batokan. Tapi dibawa apa? Keluar supaya apa? Supaya dia lihat mana budaya, bangsa, bahasa, negeri-negeri yang lain selain kota Mekah itu dia tahu. Umur 25 tahun juga sama, terus ya mengelola dagangnya Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha sejak 12 tahun sampai usia beliau 20-25 tahun sudah mengurus perdagangan Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Kalau anak-anak kita ingin jadi pemimpin, Pak, ajak anak kita jalan-jalan kemana. Jangan cuma di kampung terus. Kalau punya rezeki, ajak kemana. Supaya apa? Supaya dia tahu dunia luar. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam disiapkan Allah Subhanahu Wa Taala melanglang buana sejak usia 12 tahun agar beliau itu punya visi yang besar, agar punya visi yang global, supaya dia bisa melihat, mendengar, merasakan langsung masyarakat, budaya, alam, hasil kreasi, peradaban sebuah bangsa yang pasti jauh berbeda dengan melihat peta atau baca buku, Pak. Dan biasanya orang itu kalau melihat langsung itu akan memancing pemikiran dan memantik imajinasi. Beda. Nah, baca buku bagus. Nah, baca majalah bagus. Tapi jauh lebih bagus, nah, lihat nih. Jadi kalau anak-anak kita ingin dikenalkan laut, jangan suruh baca buku tentang laut. Ajak ke laut. Beda tidak rasanya, Pak? Beda. Baca buku tentang laut itu bagus. Tapi kalau ingin betul-betul tahu tentang laut, ancungkan ke laut. Maksudnya supaya tahu ya sehingga kira laut teh ciptaan Allah. Kalau kita ingin kenal anak-anak tentang gunung, jangan cuma sekedar dibaca buku tentang gunung, itu bagus, tapi ajak anak kita naik gunung. Itu maksudnya. Supaya apa? Dia melihat dan merasakan langsung apa yang menjadi ciptaan Allah Subhanahu. Muhammad SAW kecil saat Tuhan dan disiapkan Allah supaya punya pandangan yang luas, cakrawala yang besar, wawasan luas, nggak sempit, Pak. Maka kalau kita punya anak, punya rezeki, ajak jalan-jalan. Jangan jalan-jalannya ke mall terus. Ajak keluar kemana, ya. Kalau masih punya uangnya masih terbatas, ajak ke Sukabumi terlebih dahulu. Ya, lebih luas lagi aja ke Bandung misalnya, lebih luas lagi di luar provinsi, begitu. Supaya anak-anak kita tahu ke Purung Batokan, Pak. Ada rezeki, wah anak-anak saya sekolahin sampai ke Mesir,
sampai ke Yaman, itu bagus sekali. Harus punya cita-cita yang tinggi. Juga untuk menguatkan visi global, menjadi pemimpin berbagai bangsa, serta menjadi rahmat bagi semesta alam, bukan hanya bagi bangsa Arab. Jadi kenapa Rasulullah sejak kecil jalan-jalannya itu udah keluar negeri, melintasi berbagai macam bangsa, karena beliau sedang disiapkan Allah menjadi pemimpin seluruh bangsa, bukan hanya bangsa Arab. Coba bayangkan, pemimpin yang nggak pernah jalan-jalan kemana-mana, dia harus memimpin seluruh dunia. Nah, pasti kaget. Rasul sejak kecil udah jalan-jalan ke Syam, ke Palestina, kenal dengan berbagai macam orang dari berbagai macam bangsa, ketemu di wilayah Syam di Palestina, sehingga beliau ketika menjadi pemimpin masa depan, itu sudah tidak kaget lagi. Jaraknya antara Mekah, lalu kemudian ini Madinah, ini Jordania, Busra, berapa jarak? 1.600 km. 1.600 km. Anak kecil 12 tahun. Udah jalan-jalan ribuan kilometer. Buat anak-anak kita, biar dia mandiri, dia kuat. Jangan dimanja terus. Ya. Sehingga apa? Anak-anak yang dimanja nanti tumbuhnya lemah. Jangankan menghadapi masalah yang berat, menghadapi masalah yang kecil saja, dia akan melendoy istilahnya. Ya, tapi anak-anak yang ditumbuhkan menjadi anak yang kuat, maka ketika menghadapi berbagai macam masalah, maka dia akan kokoh, akan kuat. Terus kalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena itulah, karena beberapa hal yang Allah siapkan, maka berikutnya Rasulullah SAW dia tumbuh menjadi seorang yang pertama da'i yang bermental pejuang, bukan da'i yang bermental pecundang. Itu sampaikan oleh Pak Camat. Rasulullah SAW itu luar biasa pengorbanannya demi Islam. Ketika menyampaikan dakwah, Rasul ditentang bukan hanya oleh orang lain, tapi ditentang oleh keluarganya sendiri, oleh Abu Lahab misalnya, itu paman. Ketika beliau menyampaikan hal yang baru di tengah masyarakat Mekah yang menyembah berhala, muncul berbagai macam tantangan. Orang-orang yang memusuhi Rasulullah SAW. Rasul itu dulu tumbuh jadi orang yang dicintai oleh orang-orang Mekah. Tetapi setelah Rasul menyampaikan dakwah Islam, kok dibenci? Berarti sebenarnya orang-orang Mekah itu bukan benci Rasulullah, tapi benci apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena akan mengubah masyarakat Mekah secara totalitas. Yang tadinya menyembah berhala dikatakan oleh Rasulullah SAW agar meninggalkan menyembah berhala. Antum, ya kalian semua kata Nabi SAW, wa ma ta'buduna, dan apa yang kalian sembah min dunillah selain Allah, hasabu jahannam antum laha waridun, akan menjadi umpan neraka jahanam yang kalian akan kembali semua, kata Rasulullah SAW mengutip firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menyembah berhala dikritik, yang berzina dikritik oleh Rasulullah SAW, otomatis masyarakat saat itu guncang. Ini kalau kita colek contoh dakwahnya Rasul, apa hikmahnya? Rasul itu mendakwakan apa yang harus disampaikan, bukan menyampaikan apa yang diinginkan orang. Itu dakwah. Dakwah itu apa? Menyampaikan apa yang harusnya disampaikan, bukan menyampaikan apa yang diinginkan orang. Kalau menyampaikan apa yang diinginkan orang, itu bukan dakwah, lawak. Dakwah itu yang orang nggak tahu jadi tahu, yang orang paham jadi paham, yang orang tersesat jadi lurus, itu namanya dakwah. Rasul melakukan itu, maka musuhnya banyak. Resikonya dakwah amar ma'ruf nahi munkar itu pasti menuai berbagai macam penolakan, terutama dari tokoh-tokoh Mekah saat itu. Maka orang-orang Mekah meminta kepada pamannya Abu Thalib, coba dong urus itu keponakan. Mereka menghina Tuhan-Tuhan kita dan seterusnya.
tolong hentikan dakwahnya keponakanmu. Kata tokoh-tokoh Mekah kepada Abu Thalib. Disampaikanlah oleh Abu Thalib kepada keponakannya itu. Wahai anakku, ya, tokoh-tokoh Mekah mengatakan ini kepada aku agar engkau menghentikan dakwahmu. Apa kata Nabi SAW? Ya ammi, wallahi ya ammi, law wada'u syamsa fi yamini wal qamara fi shimali ala an asruka hadzal amr ma taraktuhu hatta yuzhirahu Allah aw ahdika fihi. Demi Allah, wahai paman, kata Nabi, demi Allah, kalaupun matahari diletakkan di tangan kananku dan bulan kau diletakkan di tangan kiriku, agar aku meninggalkan dakwah ini sehingga Allah akan memenangkannya atau binasa, pasti aku tidak akan pernah meninggalkannya. Wahai paman, kalau seandainya mereka meletakkan matahari di tangan kananku dan rembulan di tangan kiriku, agar aku meninggalkan dakwah ini, ma taraktuhu, aku enggak akan pernah meninggalkannya. Hatta yuzhirahu Allah wa ahdaka fi, sampai aku dimenangkan Allah atau aku hancur karenanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuh kalau kita mencontoh dakwah Nabi begitu. Ya. Dakwahnya Rasulullah SAW itu menyampaikan apa yang harusnya disampaikan agar masyarakat faham tentang Islam. Dan dakwah yang begini pasti nggak akan pernah bisa sobokan, nggak akan mempan dengan sobokan, nggak akan pernah. Ya, karena yang namanya dai itu apa? Warasatul anbiya. Yang namanya ulama, warasatul anbiya, pewarisnya para nabi. Maka kalau kita ingin disebut pewarisnya para nabi, apa yang disampaikan nabi kita sampaikan lagi. Tidak boleh khianat terhadap ilmu. Kita tahu penguasa ini ada yang melenceng ulama karena takut sia, nggak disampaikan, itu namanya khianat terhadap ilmu. Nanti di yaumil qiyamah bakal ditanya, hei fulan, ente tahu ilmunya? Tahu ya Allah. Kenapa ini disampaikan? Iya ya Allah. Iya. Masya Allah. Jadi kalau kita ingin disebut warasatul anbiya, pewarisnya para nabi, maka contoh betul apa yang disampaikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan alamiah sunnatullah yang namanya dakwah ya seperti Rasul menghadapi berbagai macam tantangan, hinaan, cemoohan, dibilang radikal, dibilang ini, dibilang itu, macam-macam. Dulu Walid bin Mughirah memimpin sebuah rapat, dikatakan, ini sebentar lagi musim haji datang. Orang-orang pasti nanya tentang Muhammad. Kalau mereka tanya tentang Muhammad, kira-kira sebutan apa yang cocok buat dia? Supaya orang-orang menjauhi Muhammad, kata Walid bin Mughirah. Mereka, kita sebut aja Muhammad itu orang gila. Rajulun majnun. Kata mereka, mana orang-orang percaya Muhammad disebut orang gila. Orang gila itu, ya, kamu lihat sendiri, wajahnya acak-acakan, rambutnya ini nggak mandi, bau berhari-hari, ngomongnya ngaco. Muhammad orangnya rapi, wangi, nggak akan percaya disebut orang gila. Disebut apa itu? Oke, kita sebut Muhammad itu ya penyair saja. Karena ungkapannya seperti penyair, kata mereka, orang nggak akan percaya Muhammad disebut penyair. Kenapa? Lihat penyair-penyair kita itu syair-syairnya jorok-jorok. Bicara tentang syahwat dan seterusnya. Muhammad yang bicarakan itu mulia, luar biasa. Kita tahu sendiri. Orang nggak akan percaya Muhammad disebut tukang syair. Nggak percaya kalau Muhammad disebut penyair. Nggak percaya. Kalau kita sebut apa Muhammad? Sampai akhirnya kesimpulannya, Muhammad sudah kita sebut sebagai tukang sihir saja. Supaya orang-orang menjauhi Rasulullah SAW. Kata mereka, sebenarnya ini pun orang nggak akan percaya Muhammad tukang sihir. Tapi akhirnya mereka sepakat Muhammad disebut tukang sihir. Karena apa? Kata mereka, kalau nanti orang tanya, kalau Muhammad disebut tukang sihir, ungkapannya Muhammad itu seringkali menyihir orang. Udah, itu aja kita sampaikan. Tuh, Pak. Nggak jauh beda dengan kondisi sekarang. Para dai-dai yang lurus, para ulama-ulama yang lurus, disebut dengan sebutan-sebutan jelek supaya dijauhi oleh masyarakat, oleh umatnya. Betul tidak? Disebut rusak NKRI, disebut pemecah belah bangsa, disebut radikal, disebut anti ini, anti itu, dan seterusnya.
Padahal yakinlah, apa yang saat ini mereka tuduhkan kepada ulama-ulama yang lurus, dulu udah pernah dilakukan sama orang-orang kafir musyrikin Quraisy. Tapi apa yang mereka lakukan? Gagal total, gagal. Karena orang tahu sekarang mikir mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak, mana yang baik. Umat sekarang sudah cerdas. Tidak bisa dibohong-bohongi. Seperti orang-orang dulu juga sama. Terus kalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ringkas kisah setelah dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya berhasil kemudian di Mekah, dan kemudian saat itu apa? Rasul sallallahu alaihi wasallam mendakwahi orang-orang Yatsrib pada musim haji. Ringkas kisah terjadi bai'ah Aqabah 1, bai'ah Aqabah 2, sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah dari mana? Mekah ke Madinah. Ini ringkas kisah. Karena kalau bicara tentang sejarah Nabi SAW, tidak akan pernah ya bisa kita mengupas secara keseluruhan. Lisan kita sangat terbatas, tinta-tinta sangat terbatas untuk melukiskan bagaimana kepribadian dan sejarah Rasulullah SAW. Ringkas kisah Rasulullah SAW hijrah dari Mekah ke Madinah. Di Madinah orang-orang sudah menyambut Rasulullah. Karena keberhasilan dakwahnya sahabat mulia Mus'ab bin Umair mendakwahi tokoh-tokoh Madinah, ada Sa'ad bin Mu'adz, ada Usaid bin Hudayr masuk Islam, Bani Asyhar masuk Islam, maka mereka menanti kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, pertanyaannya, apa yang dilakukan Rasul di Madinah? Ini penting. Kalau kita mau mencontoh kepemimpinan Nabi SAW, ini sejarah. Tadi Pak Erlo dibilang, sejarah itu harus diungkap betul. Harus tahu kita sejarah, apalagi sejarah kaum muslimin. Rasulullah SAW di Madinah, apa yang dilakukan Rasulullah SAW? Di Madinah, Rasulullah SAW membangun masyarakat Islam, membangun daulah Islam, membangun negara Islam. Ini sejarah. Maka jangan alergi kalau disebut negara Islam. Jangan alergi kalau disebut khilafah Islam. Setelah Rasulullah ada khilafah Islam. Jangan alergi. Ini apa? Sejarah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang ngaku cinta Nabi, cinta Rasul, salawat, Allahumma sholli ala Muhammad, ribuan kali salawat. Tapi disebut negara Islam, Rasul seorang kepala negara. Alergi. Saya katakan orang-orang yang alergi terhadap Rasulullah, beliau pemimpin negara Islam di Madinah, cintanya terhadap Rasul, cinta yang palsu. Cinta yang apa? Palsu. Sejarah. Nanti saya akan mengungkapkan fakta-fakta sejarah bahwa betul Rasul seorang kepala negara Islam. Jadi kalau menyontoh Rasul jangan tanggung-tanggung, jangan Rasul sebagai kepala keluarga. Bagus. Rasul sebagai pribadi, akhlaknya bagus. Tapi jangan tanggung-tanggung. Contoh juga Rasul sebagai seorang pemimpin. Rasul sebagai seorang kepala negara. Supaya bisa dicontoh. Apa yang pertama Rasulullah SAW bangun ketika di Madinah? Saat beliau membangun masjid. Selain Masjid Quba di luar kota Madinah, lalu Rasulullah SAW membangun Masjidun Nabawi. Di situ Rasulullah SAW. Di situ fungsi masjid. Buat kita contoh juga. Satu, ada fungsi tarbiyah. Jadi masjid itu harus bisa mencerdaskan jamaahnya. Jangan membodohi jamaah. Maka ada pada masjid pengajian-pengajian yang mencerdaskan rakyat, mencerdaskan umat, mencerdaskan jamaah. Rasulullah SAW bismillah membina para sahabat, dibina langsung oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam karena masjid pusatnya tarbiyah, pembinaan. Di situ bukan hanya orang tua, tapi juga anak-anak mudanya, generasi remaja itu juga apa? Dibina. Yang kedua, di masjid itu akan tumbuh, orang di masjid itu akan tumbuh mahabbah. Kita pasti merasakan, ahlul masjid pasti merasakan di masjid itu tumbuh saling cinta, betul ya? Ada jamaah yang sakit, kemana sih Bapak? Kan terus Tuhan ini kan sholat subuh, puasa sakit. Nah, tengok itu masjid itu, Masya Allah. Walaupun mungkin kita bicara keras, misalnya, atau kemudian saling kritik, tapi tumbuh tuh mahabbah kalau ada di dalam masjid. Bukan cuma mahabbah, juga ada ukhuwah, saling persaudaraan.
Boleh jadi nasabnya kita nggak ada hubungan nasab secara langsung, tapi lantaran ada di masjid, maka muncul ukhuwah. Seperti saudara sendiri saja. Itu hebatnya masjid. Bukan cuma itu, ada juga muadalah, ada kesetaraan, ada keadilan di masjid. Ya. Yang datang lebih awal, dia layak menempatkan shaf yang paling pertama. Sementara yang datang belakangan, walaupun dia RT, camat, lurah, maka dia sudah layak berada di shaf yang paling belakang. Itulah masjid, ada adalah, ada keadilan. Ya. Dan juga apa di masjid? Jangan alergi bicara siasa, bicara politik. Karena Rasulullah SAW mendirikan masjid dulu rapatnya jihad. Rasul itu kalau jihad, perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq dan seterusnya itu rapat di mana? Ngumpulin para sahabat di masjid, itu bahas jihad. Perang. Lihat, ya saya baru saja membimbing jamaah umroh di Selasa kemarin pulang. Saya mengingatkan ke jamaah umroh di sana hal-hal yang di sekitar Masjid Nabawi yang itu ada nilai-nilai yang sifatnya politik Islam. Bahkan di dalam masjid, di makamnya Rasulullah SAW itu ada 3 tiang. Ada 3 tiang. Yang orang tuh biasanya jarang sekali tahu itu tiang-tiang itu maknanya apa. Ada tiang pertama itu disebut dengan Ustuwanah Haris. Ustuwanah Haris itu tiangnya penjaga. Dulu Sayyidina Ali bin Abi Thalib ya, yang seringkali menjaga Nabi SAW ya, ketika ada berbagai macam utusan datang dari berbagai macam negara. Ustuwanah Haris. Ada ustuwanah Mufud, ada tiang delegasi. Karena biasanya Rasul menerima para delegasi dari berbagai macam suku, kabilah, negara-negara di luar Madinah. Itu di situ ada namanya ustuwanah Wufud, tiangnya delegasi di situ. Masjid itu, Pak. Ada ustuwanah Sarir, ya ini tempatnya Rasulullah SAW istirahat tidur di situ. Di luar sedikit, di luar Masjid Nabawi, saya ajak jamaah biasanya kemana? Ke Sakifah Bani Sa'idah. Ya, sekarang taman tuh. Ya, dekat Hotel Movenpick ada satu taman, luasnya mungkin sekitar 1000 meter. Itu apa dulunya tempat baiatnya, pembaiatan Sayyidina Abu Bakar Siddiq menjadi khalifah pengganti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya kenal itu. Dulu Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu dibaiat pertama kali di sini. Sebelum dibawa ke Masjidun Nabawi. Dibayar apa? Dilantik jadi khalifah, kepala negara, pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Masjid Nabawi dan sekitarnya itu bukan cuma sekedar spiritualitas keagamaan semata, tapi juga ada nilai-nilai politiknya. Maka jangan alergi kalau di masjid bicara politik. Tapi ingat, politiknya harus politik Islam. Jangan bawa politik praktis yang murahan itu. Politik Islam dia seperti ini, mencerdaskan masyarakat, mencerdaskan umat. Begini loh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira begitu. Ini namanya politik tingkat tinggi. Kalau politik murahan, coblos api, pilih saya, pilih partai saya, itu namanya politik murah. Nggak boleh dikasih tempat di masjid. Politik tingkat tinggi harus diberikan ruang di masjid karena tidak bicara politik praktis, tapi politik Islam. Yang kedua, Rasulullah SAW mempersaudarakan antara muhajirin dan ansor. Ini dampaknya luar biasa. Kita tahu orang-orang muhajirin itu datang meninggalkan rumah mereka, meninggalkan bisnis mereka, meninggalkan hewan ternak mereka. Maka ketika datang dia ke Mekah dalam keadaan nggak punya apa-apa. Rasul hebatnya di pemimpin mempersaudarakan. Dipersaudarakan betul-betul antara orang Ansor yang kaya raya dengan orang-orang muhajirin yang miskin. Maka tidak perlu waktu yang lama. Pada saat itu apa? Orang-orang muhajirin yang awalnya nggak punya rumah jadi punya rumah. Yang awalnya nggak punya bisnis jadi punya bisnis. Luar biasa. Akibat apa? Kecerdasan Nabi mempersaudarakan antara orang-orang Ansor dan orang-orang muhajirin. Tapi ini harus ada dasarnya ikhlas.
Kalau tidak ada dasar ikhlas lillahi ta'ala, nggak akan terwujud ini. Ya. Yang ketiga, Rasul membuat perjanjian atau dustur, mengatur kehidupan sama kaum muslimin dan menjelaskan hubungan mereka dengan orang-orang kafir, termasuk orang-orang Yahudi. Jadi saat itu orang-orang Yahudi, orang-orang musyrik diatur oleh Islam, diatur oleh Rasulullah SAW dengan aturan Islam. Hebat. Maka dibangun pada saat itu apa yang disebut dengan Piagam Madinah. Ini Piagam Madinah, Pak, konstitusi modern pertama di dunia. Konstitusi yang pertama kali dicatatkan di satu lembaran kertas adalah konstitusi Piagam Madinah. Di negara lain itu, konstitusi itu ucapannya raja. Kita tahu sendiri raja, saat ini, hari ini ngomong A, besok ngomong B. Kenapa? Nggak ditulis. Karena ucapan raja itulah undang-undang. Hari ini sampai, besok beda lagi. Karena nggak ditulis. Rasulullah, undang-undangnya, konstitusinya ditulis. Ini makanya para ahli politik dunia mengatakan bahwa Piagam Madinah adalah konstitusi dunia modern pertama di dunia. Apa yang diatur kehidupan masyarakat Madinah? Saat itu ada orang Yahudi, ada orang-orang musyrik, ada orang-orang Islam. Islam pun ada muhajirin, ada ansor. Diatur oleh satu piagam, diatur oleh satu konstitusi agar mereka hidup berdampingan secara damai. Siapa yang melanggar perjanjian harus dihukum. Dan terbukti yang sering kali melanggar perjanjian orang-orang Yahudi, maka diusir oleh Rasulullah SAW. Jadi Rasul mengusir orang Yahudi ada dasarnya, Pak. Dasarnya undang-undang yang disepakati bersama. Ya, undang-undang yang dibuat Nabi, ya, dan disepakati oleh yang lain. Tapi dasarnya adalah Islam. Di antara klausulnya, wa innakum mahmastalaftum fihi min syai'in fa inna maraddahu ila Allah azza wa jalla wa ila Muhammad. Jika kalian berselisih dalam satu urusan, maka tempat kembalinya Allah dan Muhammad. Ingat, ini konstitusi landasannya adalah Jadi Piagam Madinah itu bukan cuma kesepakatan bersama, bukan, tapi kesepakatan yang di situ landasannya Allah dan Rasul. Kalau kalian berselisih, kembalinya kepada Allah dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam klausul yang disebutkan, wa innahu ma kana baina ahli hadhihi as-sahifah min hadatsin aw istijarin yukhafu fasaduhu fa inna maraddahu ila Allah azza wa jalla wa ila Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Setiap kasus atau perselisihan yang terjadi di antara para pihak dalam dokumen ini yang dikhawatirkan akan menimbulkan kerusakan, maka tempat kembalinya adalah Allah dan Muhammad Rasulullah SAW. Jadi, Bapak Ibu rahmati Allah, Piagam Madinah itu landasannya adalah Islam. Berikutnya yang dilakukan Rasulullah SAW menciptakan stabilitas masyarakat pasca hijrah dengan mengadakan perjanjian dengan orang Yahudi, Bani Damrah, Bani Mudlis, kafir Quraisy, penduduk Ahilah, ya, dan berbagai macam penduduk yang lain, agar apa? Agar tidak ada yang menghalangi orang-orang yang menunaikan ibadah haji, umroh, sehingga tidak ada provokasi pada saat-saat bulan haram, misalnya 4 bulan haram. Dan ini yang penting juga. Rasulullah SAW saat itu menjadikan Madinah sebagai ibu kota negara Islam. Ini penting nih. Orang Islam harus tahu bahwa ibu kota negara Islam pertama atau ibu kota negara Islam yang pertama adalah Madinah Al-Munawwarah, Madinatun Nabi atau Madinatul Rasul. Ya, saat itu Madinah ibu kotanya karena saat itu sudah ada beberapa kota yang masuk Islam. Nanti saya jelasin. Pada masa Nabi, negara mana saja yang sudah masuk Islam. Tapi sebelum itu yang dilakukan Nabi SAW saat di Madinah apa? Menerapkan hukum Islam.
Karena ini negaranya negara Islam, maka ini diterapkan hukum apa kira-kira? Hukum Islam. Bukan hukum karangan orang-orang Madinah, tapi ini wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh, diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah Al-Ansari, beliau mengatakan, "Anna rajulan zana bi imra'atin fa amara bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, fajulida thumma ukhbira annahu muhsanun fa amara bihi farujima." Ada seorang laki-laki berzina dengan seorang perempuan. Pada masa Nabi, ada dua orang yang berzina, laki-laki dan perempuan. Lalu Nabi memerintahkan dengannya, maka dia dijilid, kemudian diberitahukan bahwa dia muhson. Muhson itu udah menikah. Masing-masing laki-lakinya menikah, perempuan ini menikah. Maka apa kata Nabi? Ya, fa'amara bihi farujima, maka Nabi memerintahkan agar dia dirajam. Itu hukum Islam. Dulu ada Faiz Al-Islami dan Al-Qomidiyah. Ini diketahui menikah. Lalu seorang wanita diantaranya mengaku, "Ya Rasulullah, saya sudah berzina." Ingat ya, zina itu dosa besar dan pembuktiannya itu nggak mudah. Jadi kalau orang nggak ngaku zina, harus dibuktikan dengan 4 orang saksi laki-laki yang melihat seperti timba masuk ke sumur, Pak. Itu saking beratnya apa? Pembuktian orang berzina. Jadi nggak bisa ketika orang laki-laki masuk ke rumah perempuan dikatakan zina, nggak bisa. Harus ada 4 orang saksi laki-laki yang melihat langsung sumur masuk timba masuk ke dalam sumur. Berat nggak itu kira-kira? Berat. Supaya apa? Supaya orang nggak gegabah nuduh orang berbuat zina. Karena sekali terbukti hukumannya mati. Saat itu memang tidak ada saksi, tapi ada pengakuan. Nah, ini juga boleh. "Ya Rasulullah, saya telah berzina," kata seorang perempuan Al-Ghamidiyah. Kata Rasul, "Mungkin ente ngimpi kali." "Enggak ya Rasul, saya sadar. Mungkin hanya di luar saja, nggak masuk ke dalam." "Masuk ya Rasulullah." Ya. Lalu kemudian Rasul ingin memastikan, "Betul." "Iya betul Rasulullah. Ini saya hamil." Karena dia tahu hamil, maka Rasul mengatakan, "Tunggu sampai melahirkan." Ditunggu sampai melahirkan. Lalu kemudian setelah melahirkan, lapor lagi, "Ya Rasulullah, ya ini anak sudah lahir. Tunggu nanti sampai disusui selama 2 tahun. Setelah anaknya mendapatkan hak disusui selama 2 tahun, barulah ibunya dieksekusi oleh Nabi SAW. Dirajam. Sampai terpercik darahnya ke salah satu baju sahabat, dikatakan najis, tapi kata Nabi SAW, "Qad habas al-Qomidiyah." Wanita ini telah taubat. Seandainya pahala taubat wanita ini ditimbang dengan pahala taubat seluruh penduduk Madinah, maka jauh lebih berat pahala taubatnya wanita ini, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan bahkan Rasul SAW mengatakan, "Aku telah mendengar terompahnya Ma'is al-Islami di surga. Gara-gara dia rela dan ridho dihukum hukuman mati, dirajam sampai mati, dan dari ridho dihukum Islam masuk surga." Bayangkan, di dalam Islam bahkan para pezina saja berpeluang masuk surga. Kemudian orang-orang taat ahlul masjid, Pak. Orang-orang yang berzina saja ketika dia ridho dihukumi dengan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala masuk surga. Dosa-dosanya diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu karena ridho dihukumi dengan hukum Allah Subhanahu. Dan dengan hukuman yang tegas ini pun, ya, maka orang-orang akan terhindar dari perbuatan zina. Sekarang kira-kira di kita, orang-orang zina dihukum atau tidak? Orang-orang berzina dihukum atau tidak? Enggak. Akibatnya apa? Akibatnya orang zina sekali, besoknya ketagihan, berikutnya terus begitu. Maka bagaimana bisa negeri ini menjadi negeri yang penuh barokah kalau orang-orang berzina tidak dihukum dengan hukuman yang tegas? Padahal apa? Zina ini dosa besar, hukumannya sangat berat. Mestinya apa? Mestinya orang-orang berzina sebagaimana Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dihukum dengan hukuman yang berat. Kenapa? Ya, sekarang orang-orang berbuat zina merajalela dari mana-mana karena tidak ada hukuman yang tegas bagi orang-orang yang melakukan perbuatan zina. Enggak kapok, boro-boro kapok. Ada hukuman zina ayeuna mah dinikah.
Kanyang zina, hamil, terus nikah. Parahnya lagi yang nikahnya, lebihnya segala macam, dosa juga, hati-hati. Pada zaman sekarang harus hati-hati betul tuh para KUA ya, lebih nikahin. Wah, luar biasa harus hati-hati. Salah-salah tuh nikahin orang yang sudah apa? Zina lebih dulu. Makanya harus dicek tuh. Ya ini anak yang nikah ini saja perlu dicek ini, dia lahirnya kapan, orang tuanya nikah kapan, anak ini yang akan dinikahkan itu lahirnya kapan. Gitu. Jadi dipahami mungkin kira-kira ya, supaya kita ini anak lahirin normal atau prematur dalam tanda petik gitu. Wah prematur. Orang tuanya baru nikah 6 bulan, ceprotos lahir. Prematur. Padahal apa? Sudah nabung Pak 7 bulan. Nabung 7 bulan. Hati-hati itu berarti bukan anaknya. Bapaknya tidak punya hak untuk berat. Masya Allah. Cik jadi KUA gitu. Luar biasa. Sudah teliti. Kalau enggak, dosa seumur-umur itu dia bawa. Banyak tidak kejadian seperti itu? Ya Allah. Alhamdulillah. Ya. Berikutnya, selain penerapan hukum Islam, juga pengelolaan sumber daya alam diatur oleh Rasulullah SAW. Ini cara pemimpin. Rasulullah bersabda, al-muslimuna syuraka'u fi thalathin fil ma'i wal kalai wal nar wa thamanuhu haramun. Orang Islam itu berserikat dalam 3 hal. Fil ma'i dalam hal air, wal kalai dalam hal padang rumput, wal nari dalam hal an-nar, yakni api atau sumber energi. Wa thamanuhu haram, dan memperjualbelikannya adalah haram. Ini kalau kita terapkan, Kak, Masya Allah, masyarakat bakalan sejahtera kalau diterapkan ini. Ini hadis Nabi SAW bercerita tentang pengelolaan sumber daya alam. Kata Nabi, orang Islam, masyarakat itu berserikat dalam 3 hal. Maksud berserikat itu apa? Tidak boleh 3 hal ini dimiliki oleh pribadi, harus dimiliki oleh kepemilikan umum. Apa itu? Yang pertama adalah alma atau sumber air. Sumber air tidak boleh dimiliki pribadi, apalagi swasta. Nih lihat, Sukabumi itu. Sumber-sumber air dikuasai siapa? Asing. POC. Tadi cek Pak RW. Sumber-sumber air haram dikuasai oleh pribadi, apalagi swasta, apalagi asing. Kata Nabi, swasta itu haram, harganya, memperjualbelikannya haram hukumnya. Pantesan rakyat Sukabumi itu sejahtera. Sumber-sumber airnya dikuasai asing. Bagaimana bisa air itu kemudian apa diperjualbelikan begitu rupa? Air, kata Nabi ini haram dikuasai oleh pribadi, apalagi swasta, apalagi oleh asing. Haram hukumnya. Kenapa demikian? Karena sumber air itu, Pak, sumber air itu milik umum, milik rakyat, milik sorangan. Termasuk negara tidak punya hak memberikan hak itu kepada siapapun. Punya hak milik rakyat. Maka pernah ya atau sering mungkin pada musim kemarau Sukabumi kok kekeringan, sumber airnya kemana? Masyarakat nggak dapat sumber air bersih, TK mana? Padahal tiap hari air mineral dijual di mana-mana, rakyatnya dapat sumber air bersih. Barokah. Ngobrol sedikit bisa ya? Air. Yang kedua, al-kala ini padang rumput atau gembalaan. Para ulama itu menafsirkan bukan cuma padang rumput gembalaan, termasuk hutan. Tidak boleh dikuasai oleh pribadi, apalagi oleh asing. Haram hutan. Dulu, ya, Nabi SAW menjadikan padang gembalaan itu milik umum. Di mana apa?
di situ unta, kuda, ya, lalu kemudian domba digembalakan bebas, milik umum. Tidak boleh orang itu mengklaim itu milik saya. Sekarang hutan sudah dikafling-kafling, dijual jadi minyak sawit jutaan hektar. Ya, pas musim hujan, salah saya. Padahal dalam Islam, hutan, padang rumput gembalaan tidak boleh dimiliki oleh pribadi. Dia milik umum. Yang ketiga, wanar ini bukan cuma api, Pak. Para ulama menafsirkan anar itu sumber energi. Termasuk apa di antaranya? Minyak, gas, batu bara, listrik. Yang kemudian jadi listrik itu apa? Itu milkiah orang itu berserikat memilikinya. Kenapa akhirnya jadi minyak bumi dikuasai oleh asing? Kenapa kita harus beli ke Singapura? Kenapa kemudian harganya jadi mahal? Padahal itu harusnya milik umum, milik rakyat. Ini Masya Allah. Kalau hadis ini diterapkan, Masya Allah, termasuk di antaranya tambang yang debitnya sangat banyak. Ya. Di Papua ada 2 gunung, Erzberg dan Grasberg, itu cadangan ya emasnya itu mungkin jutaan ton. Tapi apakah emasnya dinikmati oleh rakyat Indonesia, dinikmati oleh orang-orang Papua, bahkan dinikmati itu tidak? Emasnya dibawa ke mana? Emasnya dibawa ke luar negeri, dibawa ke Amerika. Orang Indonesia cukup mendapatkan Mas Rono, Mas Kirno, Mas Jawa yang beratnya 50-60 kilo. "17 Agustus orang sibuk tarik tambang, padahal tambangnya dikuasai oleh asing." Rakyat sibuk tarik tambang, panjat pinang, padahal semua tambangnya sudah dikuasai asing. Kita cuma sibuk memperebutkan tambang. Ini kalau kita mencontoh kepemimpinan Rasulullah SAW. Juga pada masa Nabi SAW, pendidikan di era Nabi juga digratiskan saat itu, diberikan pendidikan dengan pendidikan yang layak. Usai perang Badar ada sekitar 70 orang tawanan di kalangan orang-orang Quraisy saat itu. Nabi SAW itu berbesar hati, kalau di antara kalian ada yang mau bebas silahkan, tapi ajarin baca tulis 1 orang, ajarin 10 orang. Boleh kalau sudah bisa pandai baca tulis, ente boleh bebas. Itu Rasulullah SAW. Begitu perhatian terhadap masalah pendidikan saat itu. Sehingga lahir dari situ siapa? Menghasilkan para penulis wahyu. Di antaranya Abdullah ibn Amr ibn As. Itu lahir dari siapa? Dari orang yang diajarkan tawanan perang Badar itu. Rasulullah SAW juga pernah dihadai seorang dokter, dan kemudian apa? Dokter itu itu dari luar, dia kemudian diminta oleh Rasulullah SAW untuk memeriksakan rakyat secara cuma-cuma pada saat itu. Itu bukti Rasulullah SAW punya tanggung jawab terhadap masalah pendidikan dan juga masalah kesehatan rakyatnya. Karena pendidikan itu tanggung jawab negara, kesehatan tanggung jawab negara dalam Islam itu, bukan dibebankan kepada rakyat. Sekarang misalnya BPJS itu kira-kira yang bayarin negara atau rakyat BPJS itu, Pak? Rakyat atau negara? Rakyat. Mestinya kesehatan tanggung jawab siapa? Negara. Ya, pendidikan tanggung jawab siapa? Negara. Rasulullah SAW juga luar biasa dalam upaya mengentaskan kemiskinan. Orang-orang muhajirin, orang-orang hijrah dari Mekah ke Madinah yang nggak punya rumah, nggak punya pekerjaan, ditempatkan di emperan masjid namanya Suffah. Maka disebut ahlus Suffah, orang yang tinggalnya di emperan-emperan masjid. Jadi kalau ke Masjid Nabawi, di belakang makam Rasulullah SAW itu ada tempat yang agak ditinggikan sedikit. Itu dulu tempat nginepnya orang-orang ahlus Suffah. Saya sering kali, nah ini dulu Suffah, ahlus Suffah.
Tempatnya orang-orang muhajirin itu nginep di situ. Dan Rasul dengan para sahabat itu bergantian, Pak, untuk memberikan makan mereka. Tidak dibiarkan begitu saja. Sampai putrinya Nabi SAW, Sayyidah Fatimah mengatakan, wahai ayah, mau dong saya punya pembantu. Ini tangan saya udah kasar nih, kata Siti Fatimah. Ya, tiap hari giling gandum terus, tangan saya kasar. Boleh dong saya punya pembantu? Tidak, kata Nabi SAW, selama ahlu sufah mereka merasakan kelaparan, kamu nggak boleh punya pembantu. Nabi patungan, ya, gantian tuh ngasih makan kepada orang-orang miskin yang ada di mana, di emperan masjid. Sampai pada akhirnya apa? Mereka dipersaudarakan muhajirin ansor. Lalu kemudian satu demi satu keluar dari masjid itu karena mereka sudah mandiri. Dan pada puncaknya ketika perang Khaybar, ketika umat Islam mengalami kemenangan luar biasa terhadap orang Yahudi dan mendapatkan ghanimah, harta rampasan perang yang begitu banyak, sampai orang-orang miskin langsung jadi kaya raya karena mendapatkan jatah tanah kebun di Khaybar yang jumlahnya sangat luas luar biasa. Dengan sangat cepat, Rasul nggak butuh waktu panjang. Ya, kurang dari 10 tahun orang-orang yang tadinya tidur di emperan masjid jadi langsung kaya raya. Allahu Akbar. Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam nggak perlu 3 periode, Pak. Ya, hanya kurang dari 10 tahun saja masyarakat yang awalnya miskin tidur di emperan masjid langsung jadi kaya raya. Tuh. Langsung jadi kaya itu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bukti yang lain bahwa Rasulullah SAW adalah seorang kepala negara. Apa buktinya? Karena Rasulullah mengangkat para gubernur, para wali. Ini sejarah. Jadi kalau bicara Rasul itu jangan bicara Rasul diludahin nggak ngelawan. Rasul kemudian diinjek nggak ngelawan. Ya, jangan cuma itu. Tapi nanti kita bicarakan. Rasul mengangkat para gubernur, para wali. Rasul juga memimpin jihad fisabilillah. Ini sejarah harus sampaikan supaya kita tahu cinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka mencintai seluruh kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai kita cuma tahu sepotong dari riwayat hidupnya Nabi. Yang pertama, wilayah yang diangkat jadi gubernur adalah wilayah Mekah. Karena Rasul waktu itu di Madinah. Setelah Fathu Mekah, ya, tahun ke-8 Hijriah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat Utsman bin Usaid bin Abi As, pemuda berusia 21 tahun, menjadi gubernur Mekah pertama saat itu. Bayangin, gubernur usianya berapa? 21 tahun, namanya Utha atau Atha bin Usaid bin Abi As. Rasul mengangkat gubernur usia 21 tahun. Mengajarin Quran dan hukum Islam, Rasul mengangkat Mu'adz bin Jabal di Mekah. Utha menjadi gubernur Mekah semasa hidup Nabi, lalu diangkat oleh Abu Bakar, ya, hingga wafatnya Khalifah Abu Bakar Siddiq menjadi khalifah. Ketika menetapkan Utha bin Usaid sebagai gubernur Mekah, Nabi bersabda, apakah engkau mengetahui jabatan apa yang aku amanahkan padamu? Dan dalam masyarakat seperti apakah engkau ditunjuk sebagai penguasa? Ya, engkau ditunjuk sebagai penguasa dan gubernur atas masyarakat yang menghuni rumah Allah dan kota suci Mekah, katanya. Andaikan aku menemukan orang yang lebih pantas darimu di antara umat muslim lain, pasti aku akan menyerahkan kepemimpinan pada pengaturan Mekah pada orang lain. Jadi Rasul mengangkat orang itu berdasarkan kelayakan. Walaupun muda, tapi lebih layak daripada orang-orang yang usianya lebih tua. Itu cara Nabi mengangkat seorang pemimpin tuh. Ya. Pernah Rasul SAW mengangkat seorang pemimpin, Usamah bin Zaid. Umurnya baru belasan tahun, Pak. Baru 16-17 tahun. Mimpin sahabat-sahabat senior. Padahal saat itu dihadapi, diutus adalah Romawi. Hebat. Anak usia belasan tahun disuruh mimpin pasukan ribuan orang jumlahnya. Dan di antaranya ada sahabat-sahabat senior. Tapi Rasulullah SAW ngangkat seorang pemimpin bukan berdasarkan like and dislike, suka atau nggak suka, tapi berdasarkan kemampuan. Walaupun dia muda, mampu, angkat jadi pemimpin. Begitu harus. Ya.
Terus kalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya itu pertama Mekah, gubernur pertama Mekah. Yang kedua wilayah Taif. Kemarin baru ke wilayah Taif, itu daerah yang pertama kali Rasul keluar kota Mekah untuk berdakwah ke kota Taif itu. Ya. Tapi kemudian apa? Di Taif itu Rasulullah SAW dilempar batu sampai kemudian berdarah. Tapi Rasulullah SAW saat itu berdoa kepada Allah, mudah-mudahan dari tulang sulbi mereka nanti lahir anak-anak yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Taif masuk Islam saat itu. Setelah ya perang Tabuk, orang-orang Taif datang ke Madinah dan mereka menyatakan masuk Islam sampai dengan sekarang. Ya. Taif masuk Islam ya ke dalam naungan negara Islam tahun ke-9 Hijriah. Rasul mengangkat seorang gubernur bernama Utsman bin Abil As sebagai gubernur di sana. Utsman diangkat pada usia yang sangat muda. Lagi-lagi anak muda diangkat sebagai gubernur di sana. Gubernur Taif saat itu. Ya. Apa pesan Rasulullah kepada Utsman? Wahai Utsman, sederhanakanlah sholatmu. Nih, jadi pemimpin ingat. Jadi pemimpin kata Nabi SAW, sederhanakan sholat. Ukurlah orang-orang itu dengan yang paling lemah. Sebab di antara tengah-tengah mereka adalah orang yang lanjut usia, anak-anak, orang lemah, dan orang-orang yang punya kepentingan tertentu. Ingat ini. Maka Rasul SAW belum pernah memecat gubernur yang sholatnya panjang-panjang bacaannya. Ya, mentang-mentang hafal Quran banyak, panjang-panjang sholatnya. Ya, padahal di belakang ada kakek-kakek yang udah tua. Ya, ada anak-anak kecil, ada ibu-ibu mungkin ya yang kemudian anaknya suka nangis-nangis itu. Dia nggak ngukur di situ. Ingat ini pemimpin ya. Kata Nabi SAW apa? Kalau kalian jadi pemimpin, wahai Utsman, sederhanakan sholatmu. Ukur orang-orang itu dengan yang paling lemah. Lihat ke belakang. Ingat ke belakang. Ya, oh aki-aki ya cukup ya, sholat. Jadi memanjangkan sholat itu bukan berarti mulia. Kalau di belakangnya ada orang-orang. Lihat orang-orang, oh ada orang tua, sudah bacaannya cukup saja. Sederhanakan sholatmu. Itu pesan Nabi kepada Utsman gubernur Taif saat itu. Utsman tetap berada pada kedudukannya sepanjang kepemimpinan Nabi SAW dan Abu Bakar, serta terpilih pada beberapa waktu dalam khilafah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Itu Taif. Yang berikutnya wilayah yang masuk negara Islam pada masa Nabi adalah wilayah Yaman. Negeri Yaman juga menjadi bagian dari daulah Islam pada masa Nabi. Pada masa sebelum Islam, Yaman di bawah kekuasaan kerajaan Persia dipimpin oleh Kisra Badan bin Sasan. Kisra masuk Islam dengan sangat baik dan penduduknya menjadi bagian dari rakyat negara Islam. Maka Nabi menetapkan Kisra sebagai pemimpin di sana dan tidak mengangkat seorang bersamanya sampai ia meninggal. Jadi dulu, gubernur Yaman itu adalah gubernurnya kerajaan Persia. Jadi dulu sebelum Islam, Yaman itu dikuasai oleh Persia yang nyembah api, nyembah berhala. Gubernur. Rajanya di mana? Rajanya di Irak sana. Namanya Kisra. Satu saat Rasul dulu nulis surat tuh, tahun ke-6 Hijriah. Tahun ke-6, tahun ke-7 Hijriah, Rasul ngirim surat dan dikirim surat itu diantaranya ke Raja Persia di Irak. Oleh Raja Kisra suratnya Rasul disobek-sobek, padahal surat itu ajakan masuk Islam. Lalu Rasul tahu, kata Nabi SAW, ya, karena dia telah merobek-robek suratnya Rasul, kata Nabi SAW, sungguh Allah akan merobek-robek kekuasaannya Kisra. Lalu Raja Kisra ini di Irak sana itu memerintahkan kepada gubernurnya di Yaman, gubernur di Yaman, untuk menangkap Rasulullah. Ya, tangkap tuh orang yang namanya Muhammad di Madinah, bawa dia menemui saya. Diikutilah itu, datang 2 orang, datang ke Madinah, nemuin Rasul SAW untuk Rasul dibawa. Rasul nggak mau. Rasul ngajak dia masuk Islam. Orang ini pun tidak masuk Islam. Lalu Rasul akhirnya mengatakan begini, bagaimana kalau Tuhan saya malam ini dapat membunuh Tuhanmu, kata Nabi SAW. Silakan kalian pulang. Pulanglah dia menemui gubernurnya. Wahai Tuan Gubernur, ya orang yang tadi Tuhan tunjuk, yakni Muhammad, nggak mau ikut kami.
Ya, lalu apa dia bilang? Dia bilang, bagaimana kalau Tuhannya dia dapat membunuh Tuhan kita? Maksud Tuhan kita itu siapa? Raja Kisra. Karena orang-orang dulu itu menjadikan pemimpinnya sebagai apa? Tuhan. Masya Allah, itu betul kejadian itu. Datang sekitar 2 minggu setelahnya surat yang menjelaskan bahwa pada malam anu, tanggal anu, tepat pada saat Rasul ngomong begitu, ya, Gubernur Kisra, Raja Kisra mati karena saling bunuh antar satu dengan yang lainnya. Akhirnya apa? Gubernur Yaman yang dulunya ya mengikut kepada Raja Kisra masuk Islam. Akhirnya pada masa Nabi, Gubernur Yaman yang dulunya bukan beragama Islam, ya akhirnya memeluk agama Islam sampai dengan berikutnya masuk Islam pada masa Nabi, wilayah Bahrain. Bahrain itu dua laut, Bahrain, 2 laut, karena diapit oleh 2 laut. Bahrain pada mulanya berada dalam kerajaan Persia. Penduduknya multi etnis dan agama, ada Yahudi dan juga Majusi. Nabi mengirimkan Al-Ilah bin Hadrami kepada Al-Munzir bin Sawa dan mengajaknya masuk Islam. Al-Munzir akhirnya masuk Islam dengan baik, maka Nabi pun menetapkan sebagai penguasa di Bahrain. Nabi juga mengangkat Ilah bin Hadrami menjadi pejabat di sana dan menyertakan Abu Hurairah bersamanya ngajarin Islam. Jadi kalau kita lihat petanya Bahrain seperti ini. Ya, Bahrain itu jarak petanya kira-kira jaraknya sekitar 1.300 kilo dari kota Madinah. Dari sini ke Bahrain. 1.300 kilo itu kegubernuran di Bahrain. Berikutnya yang masuk Islam pada masa Nabi adalah wilayah Oman. Pada 629 Masehi, Nabi Muhammad mengirim surat kepada Raja Oman, yakni Raja Abad dan Zaifar. Didakwahi masuk Islam oleh Amr bin As. Akhirnya Oman pun masuk wilayah kaum muslimin. Jarak antara Madinah dengan Oman itu kira-kira sekarang 2.277 km. Bayangin. Jadi beberapa negara saat itu, kalau kita lihat petanya, nah ini ya kekuasaan pada masa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu wilayah yang merah, wilayah yang merah. Ini kekuasaan Islam. Ya, mulai Madinah, Mekah, Taif, Yaman, Oman, Bahrain dan sebagian wilayah Tabuk, ya itu ke kabilah-kabilah kecil itu juga pada saat itu masuk Islam. Jadi rahmati Allah, Rasulullah SAW jelas sebagai seorang kepala negara dibuktikan dengan apa? Beliau mengangkat beberapa orang gubernur. Berikutnya, pada masa Nabi juga diangkat sebagai seorang qadhi, pengadilan, ada hakim juga pada masa Nabi. Di ibu kota negara Madinah, kaum muslimin tidak punya seorang qadhi kecuali Nabi. Tetapi terkadang Nabi mewakilkan kepada salah seorang sahabat untuk melaksanakannya di hadapan Nabi dalam rangka mengajarkan mereka bagaimana praktik memutuskan perkara. Jadi Rasul biasanya memagangkan tuh, ada Sayyidina Abu Bakar, ada Sayyidina Utsman, ya dimagangkan menjadi qadhi. Apa itu qadhi? Qadhi itu hakim yang memutuskan perkara sesuai dengan hukum Islam. Ya, singkatkan saja. Rasul juga mengangkat qadhi ya dan ke beberapa daerah yang lain. Oke. Selain itu para qadhi juga dilakukan fit and proper test. Tes kelayakan menjadi seorang hakim. Jadi ada dulu. Bagaimana seorang ketika diutus ke luar negeri itu dites dulu oleh Rasul. Layak nggak orang ini jadi hakim, jadi qadhi? Contohnya seperti Rasul ketika ingin mengutus Mu'adz bin Jabal menjadi gubernur di Yaman, menjadi qadhi di Yaman. Kata Nabi kepada Mu'adz bin Jabal, dengan apa engkau akan memutuskan perkara bila sebuah persoalan peradilan disodorkan padamu? Apa kata Mu'adz bin Jabal? Dengan kitab Allah. Lalu Rasul bertanya, jika engkau tidak mendapatinya dalam kitab Allah, apa kata Mu'adz bin Jabal? Dengan sunnah Rasulullah. Nabi SAW kembali bertanya, jika engkau tidak mendapatkan dalam sunnah Nabi SAW, apa kata Mu'adz bin Jabal? Aku akan berijtihad, mengerahkan kekuatan akalku, dan aku tidak akan bersikap gegabah. Lulus setelah itu Mu'adz bin Jabal diutus oleh Rasul untuk menjadi qadhi di wilayah yang berangkat Mu'adz ibn Jabal. Ya, jadi ada fit and proper testing juga. Dan Rasul SAW juga membangun birokrat yang amanah.
Satu saat ketika Rasul mengangkat Ibnu Lutbiyah menjadi pemungut zakat Bani Sulaim. Jadi ada orang yang diutus menjadi pemungut zakat di Bani Sulaim. Lalu setelah itu Ibnu Lutbiyah lapor ke Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ini hasil pungutan zakat saya untuk negara. Sementara yang ini, itu dalam kantong kecil dipisahin sama dia, adalah hadiah buat saya. Kata siapa? Ibnu Lutbiyah. Ya Rasulullah, tugasmu sudah saya laksanakan. Ini hasil pungutan zakat saya dari Bani Sulaim. Tapi ini yang di kantong kecil itu buat saya, hadiah dari mereka. Kata Ibnu Lutbiyah. Lalu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam langsung berdiri dan mengatakan kepada orang-orang hadir, apa katanya? Kalau kamu duduk di rumah bapak kamu, apa mungkin hadiah itu sampai padamu? Kalau duduk di rumah bapakmu, apa mungkin hadiah di kantong kecil itu sampai di tanganmu? Demi Allah, tidaklah salah seorang dari kamu mengambil sesuatu tanpa hak, kecuali pada hari kiamat ia akan menjumpai Allah dengan memikul apa yang diambilnya. Ini cara Nabi SAW mendidik aparatur negara agar mereka tidak korup. Maksudnya apa? Kalau orang udah digaji sama negara, tidak boleh dia mengambil hak yang lain selain dari gaji yang dia dapatkan. Itu cara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang nih, gubernur udah digaji, bupati udah digaji, wali kota udah digaji, camat udah digaji, aparat sudah digaji, maka dia tidak diperbolehkan menerima bagian apapun selain dari gaji yang dia dapatkan. Catat. Ingat kata Nabi SAW apa? Demi Allah, tidaklah salah seorang dari kamu mengambil sesuatu tanpa hak, kecuali pada hari kiamat ia akan menjumpai Allah dengan memikul apa yang dia ambilnya itu. Ya. Maka dalam Islam itu ya tadi aparat segala macam nggak boleh menerima pemberian dari rakyat, ya dari apapun atau dengan alasan apapun. Karena di kasus Ibnu Lutbiyah katanya, ya Rasulullah, ini hasil pungutan zakat saya. Tapi ini buat saya, hadiah dari mereka. Rasul melarang itu. Kenapa? Karena khawatirnya nanti pencatatan zakat itu nggak benar. Hanya karena dia menerima apa? Pemberian dari Bani Sulaim tadi. Jangan-jangan ente korting itu nanti zakat yang ente ambil. Kira-kira begitu. Yang harus misalnya diambil misalnya 1.000 dinar, cuma jadi 500 dinar. Gara-gara ente cuma dapat sekian dinar dari situ. Itu namanya suap. Tadi betul ya, Pak RW bilang tadi apa? Orang yang nyuap dan yang disuap dua-duanya masuk. Nah, Nabi juga mengangkat staf administrasi. Ya. Keberadaan Rasul sebagai tokoh sentral juga memiliki banyak staf. Di antaranya ada Safinah, ada Robbah, Al-Aswad, ada Anas bin Malik. Ada juga jabatan yang dikenal sebagai Aminus Sirri, penjaga rahasia. Ini dipegang oleh Hudzaifah Al-Yaman. Orang yang memegang rahasianya negara. Termasuk rahasianya Islam, rahasianya dapurnya Islam, Hudzaifah Al-Yamani. Termasuk Hudzaifah itu apa? Yang banyak ngantongin siapa orang-orang yang munafik itu Hudzaifah Al-Yamani. Yang semua orang itu nggak tahu nama-nama itu, nama itu digantongin oleh Hudzaifah Al-Yamani. Sehingga ketika pada masa Nabi SAW setelah Rasul wafat, itu kalau orang-orang ada yang meninggal, Sayyidina Umar itu nggak mau menyolatkan orang itu sebelum Hudzaifah nyolatin apa enggak? Karena Hudzaifah dia yang megangin kantong siapa saja orang-orang munafik. Kalau Hudzaifah nyolatin, dia nyolatin. Kalau Hudzaifah nggak nyolatin, dia jaga-jaga nggak nyolatin. Karena takut-takut orang itu masuk kategori orang-orang munafik. Hudzaifah Al-Yamani. Nabi juga mengangkat pejabat administrasi, beliau mengangkat para penulis yang untuk mengatur kepentingan masyarakat. Ali bin Abi Thalib bertugas menulis perjanjian. Tuh, kalau nulis perjanjian yang ditugasi Ali bin Abi Thalib. Ada yang mengurusi cincin, stempel Rasulullah, dan menulis harta rampasan perang. Orang itu bernama Mu'ayyib bin Abi Fatimah. Ada Hudzaifah menjadi pencatat hasil pendapatan dari tanah Hijaz. Ada Zubair bin Awwam menjadi pencatat harta zakat. Ada Mughirah bin Syu'bah menjadi pencatat hutang serta transaksi muamalah. Dan ada Surahbil bin Hisan menjadi penulis kepada raja-raja. Ada masing-masing tugasnya, Pak. Ini menunjukkan Rasul itu bukan kepala RW, tapi seorang kepala negara. Ya.
Rasul juga mengangkat biro penerangan, ada Hasan bin Thabit yang diangkat. Ya. Lewat saja. Dan juga tidak kalah penting Rasulullah SAW pada tahun 6 ke 7 Hijriah mengirimkan surat Pak kepada kepala negara di dunia saat itu. Luar biasa. Apa isi surat Rasulullah kepada raja-raja dunia? Ngajak mereka masuk apa? Masuk Islam. Bukan ngajak mereka investasi di Madinah, bukan. Ngajak mereka masuk Islam. Kepala negara itu apa? Kalau dia main ke negara lain, ngajak kepala negara itu masuk Islam, bukan ngajak investasi. Beberapa negara yang disurati Rasulullah. Pertama, Raja Najasyi, Raja Habasyah. Suratnya disampaikan Amr bin Umayyah ad-Damri. Ya, Raja Habasyah merespon, aku telah bersumpah setia kepada Anda, bersumpah setia kepada anak paman Anda, dan memasrahkan diri masuk Islam kepada Allah, Rabb semesta alam di hadapannya. Raja Najasyi masuk Islam. Akibat surat dari Rasulullah, yang sebelumnya juga ada sahabat Ja'far bin Abi Thalib yang menyampaikan Islam kepada Raja Najasyi. Yang kedua, yang disurati Raja Mesir. Bayangin dari Madinah, ya, ngirim surat ke Ethiopia. Dari Madinah, ngirim surat ke Mesir yang ditujukan kepada Raja Mesir, Muqawqis saat itu. Suratnya diantar oleh Hatib bin Abi Balta'ah. Apa responnya? Katanya, saya telah membaca surat Anda dan telah memahami isinya. Saya mengetahui bahwa masih ada seorang Nabi dan saya kira akan muncul dari Syam. Saya hormati utusan Anda dan kini aku kirimkan kepada Anda 2 gadis yang terhormat di Kipti dan beberapa lembar kain. Saya hadiahkan pula seekor bigol agar dapat Anda pergunakan sebagai kendaraan. Ini Raja Muqawqis itu Kristen, Nasrani. Dia masih meyakini akan ada Nabi lagi, tapi dia pikir itu berasal dari Palestina, bukan dari Mekah. Gitu ya. Akhirnya kemudian dia menerima dengan baik tapi tidak masuk Islam. Berikutnya yang dikirim surat Raja Kisra, Raja Persia. Suratnya disampaikan adalah Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi. Ya, respon Raja Kisra apa? Merobek-robek suratnya Nabi. Yang dikirim lagi Raja Heraklius, Raja Romawi. Disampaikan Dihyah Al-Kalbi. Ya. Dan saat itu sebenarnya Raja Romawi mengakui kebenaran Islam, tapi gengsi menolak masuk Islam karena di situ banyak pendeta-pendeta yang melarang dia masuk Islam. Yang kelima, Munzir bin Sawar Raja Bahrain, dia masuk Islam. Ada pemimpin Yamamah, ya, dia tidak masuk Islam. Ya, ada Haris bin Amr al-Ghassani, pemimpin Damaskus, ya, juga tidak masuk Islam. Ada Jaifar bin Abdul Raja Oman, dia masuk Islam. Nah, jadi ada beberapa raja yang disurati Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengajak dia masuk Islam, sebagian masuk Islam dan sebagian lagi menolak untuk masuk Islam. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga seorang pemimpin militer, Pak. Jadi bukan cuma sekedar seorang nabi, seorang rasul yang menyampaikan dakwah Islam, tapi Rasul juga seorang pemimpin militer. Dan sekian banyak peperangan, paling tidak Rasulullah terlibat dan memimpin pasukan sebanyak 27 kali ekspedisi perang. Ya, gitu. Selama hidup Nabi SAW, beliau memimpin langsung 27 kali ekspedisi perang. Baik yang besar ataupun yang kecil. Yang besar itu seperti perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, perang Khaybar, ya, perang Tabuk, perang Mu'tah, beliau mengirimkan utusan yang lain. Jadi sekian banyak peperangan saat itu dipimpin oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah juga seorang pemimpin militer. Ya. Dan yang terakhir, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga mengangkat ahlu syuro, orang-orang yang diangkat untuk memberikan masukan dan pendapat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada orang-orang yang ditunjuk oleh Nabi, Hamzah bin Al-Muttalib, ada Abu Bakar, ada Ja'far bin Abi Thalib, ada Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, dan seterusnya. Diangkat oleh Rasul. Kalau Rasul ingin sesuatu, meminta pendapat, maka dikumpulkan orang ini, dan kemudian Rasul meminta pendapat kepada mereka. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, ya sudah jam 11 ya. Itu saja kira-kira yang bisa Al-Fakir ingin sampaikan. Yang mudah-mudahan ini ada manfaatnya buat kita semuanya. Saya di awal mengatakan, ya,
ngaji kita malam ini kita ingin naikin levelnya sedikit. Kita ingin mengenal Rasul bukan cuma dari sisi beliau sebagai seorang kepala keluarga, tetapi beliau sebagai seorang pemimpin. Agar apa? Agar bisa dicontoh oleh kita semuanya, termasuk oleh generasi muda kita, insya Allah. Mudah-mudahan semakin kita mengenal Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam dari berbagai macam aspek dan sisinya, semakin cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan ya kita berhak mendapatkan syafaatnya dengan syafaat husna di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila melewati berbalik dan atas memiliki fatwa terbaik sebagai sejarah mudah-mudahan di lebih atau kurang mudah-mudahan bermanfaat sami wa antona amin ya salahnya acaranya maka tutup doa insyaallah hari ini mau ke sana waktu menanyakan pertanyaan ini. Daerahnya Allah Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Allah ya Nasir ya Allah ya iya ya jadi waktu tapi apa macam ya Allah ini apa ya Robbana tidak dimana yang ya warisinya istiqan wasiat warina Allah berkata di dunia wa akhir wa ya Allah menjadikan khairan sakati wa khairan duha wa khairan nafi'a wa khairan ilmi wa yanti wa khairan kita kita wa bi ibadnya wa birahmatika ya